Suryo dari awal dia sadar bahwa dia tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Dari awal dia melakukan tuduhan itu karena dia berharap dan dia yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan mengambil langkah hukum. Itu yang Roy Suryo tahu dan sadari dari awal. Egy Sujana sama. Egy Sujana tahu bahwa dia tidak memiliki bukti Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Dari awal dia tahu. Tapi dia sama seperti Roy Suryo, berpikirnya bahwa tidak mungkin Pak Jokowi akan mempidanakan dirinya. Karena seperti yang sudah-sudah banyak yang memaki, memfitnah Pak Jokowi gitu misalnya ya. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Egy Sujana awal-awal itu kan asumsi ya, asumsi. Makanya kenapa misalnya kayak Roy Suryo ini, dia tidak pernah berani ya melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian dengan bukti-bukti dia yang ada. Kenapa? Kenapa? Ya karena memang bukti-bukti yang mereka sampaikan itu tidak bisa untuk melanjutkan proses hukum. Makanya akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan bikin opini aja kan, bikin buku, bikin ini, sebarin informasi bahwa Pak Jokowi gini gitu kan. Jadi mereka sibuk gitu, ke sana kemari, keluar daerah, hanya untuk memframing gitu. Ya. Nah, berdasarkan dari komentar Edi Rendra, jadi disitulah kita pakai akal sehat. Akal sehatnya adalah Egy Sujana berpikir, kalau ini diteruskan, saya tidak punya data yang cukup, maka saya konyol. Begitupun Roy Suryo punya pemikiran yang sama. Yang membedakan adalah Egy Sujana gunakan akal sehatnya. Oke, sebelum terlanjur, saya harus hentikan ini. Roy Suryo mau seperti itu, tapi dia tidak punya nyali seperti Egy Sujana. Dia tidak mau dihujat oleh kelompoknya. Egy Sujana lebih berani, dia berani untuk dihujat. Sedangkan Roy Suryo dia tidak punya keberanian untuk dihujat, tapi dia ingin bebas. Makanya kalau Edi Rendra lihat potongan wawancara itu, saya lihat di sebuah podcast, Roy Suryo mengatakan bahwa dia memang berharap ada restoratif justice. Artinya apa? Secara akal sehat, Roy Suryo tahu bahwa dia harus keluar dari sini gitu. Dia harus selamat karena ancamannya lumayan. Cuma dia tidak punya nyali untuk dihujat oleh kelompoknya. Nah, jadi kalau berjuang itu jangan konyol. Kalau benar itu perjuangan, maka dan buktinya jelas, sampai kapanpun pasti dia akan lakukan. Roy Suryo pasti akan bilang, saya tidak mau restoratif justice, saya tidak mau pengampunan, saya mau sampai ke pengadilan. Oke, saya laporkan Pak Jokowi, tapi kenapa dia tidak mau sampai ke pengadilan? Karena dia tahu di pengadilan dia tidak punya bukti. Dia tahu dia nggak punya bukti, maka dia tidak berani laporkan Pak Jokowi. Ya, jadi jangan konyol, ini bukan perjuangan, ini adalah salah jalan. Baik Egy Sujana sempat salah jalan, baik Roy Suryo sempat salah jalan. Tapi Egy Sujana akhirnya menyadari dan kembali ke jalan yang semestinya, sedangkan Roy Suryo terus melanjutkan perjalanan ke jalan yang tidak seharusnya. Berdasarkan hasil analisis, atau dengan kata lain merupakan hasil penelitian yang telah saudara lakukan berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, kalau saya memperhatikan atas kesimpulan saudara memberikan kesimpulan bahwa skripsi tidak diuji sama dengan tidak lulus. Dengan demikian ijazah 99,9% adalah palsu.